Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Fauzan, mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, NPM 202310115045. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan tugas hukum acara pidana yang diampu oleh Bapak Dr. Rahman Amin, SHMH. Istilah hukum acara pidana di Belanda disebut Strafrechtordering, di Inggris disebut Criminal Procedure Law, di Prancis disebut Code de Instruction Criminal, sedangkan di Amerika Serikat disebut Criminal Procedure Rules. Pengertian hukum acara pidana. Menurut Simon, bahwa hukum acara pidana sama dengan hukum pidana formil, yaitu hukum yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan hak untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Sedangkan menurut Sudarto, hukum acara pidana ialah aturan-aturan yang memberikan petunjuk yang harus dilakukan oleh aparat negara, hukum, dan pihak-pihak lain atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar. Sedangkan tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material, untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum dengan kebenaran yang selengkap-lengkapnya dan meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menerima apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana dilakukan. Fungsi hukum acara pidana ada dua, yaitu fungsi represif dan fungsi preventif. Fungsi hukum represif ialah jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana, maka harus diproses. Sedangkan fungsi preventif mencegah dan mengurangi kejahatan. Sifat hukum acara pidana menurut Philip Mulyadi, bahwa hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum publik dengan sesuai mempertahankan hukum pidana material. Konsekuensi logisnya, maka secara ekspensif sifat hukum acara pidana mengacu pada kepentingan umum. Sumber hukum acara pidana menurut Sudikmo Metrokusumo, satu, sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum. Dua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku. Tiga, sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuasaan berlaku secara formal kepada peraturan hukum. 4. Sebagai sumber dari kita dapat mengenal hukum. 5. Sebagai terjadinya sumber hukum, misalnya sumber yang menimbulkan hukum. Jenis-jenis sumber hukum. Jenis-jenis sumber hukum ada sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah segala kaidah atau norma yang menjadi patokan atau sumber dari manusia untuk bersikap dan bertindak. Dengan kata lain, sumber hukum material yaitu tempat di mana hukum diambil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang bisa juga disebut sebagai penerapan hukum material, hingga hukum formil dapat bekerja serta ditaati oleh semua objek hukum. Sedangkan sumber hukum formil ada undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, doktrin, dan traktat. Asas-asas hukum acara pidana. 1. Asas persamaan di muka hukum. 2. Asas legalitas. 3. Asas perdugaan tidak bersalah. 4. Asas ganti kerugian dan rehabilitas. 5. Asas peradilan cepat. 6. Asas bantuan hukum. 7. Asas pemberitahuan hak-hak tersangka. 8. Asas kehadiran tersangka. 9. Asas keterbukaan. Dan 10. Asas pengawasan. Sejarah hukum acara pidana. Pengertian sejarah hukum acara pidana. Sejarah hukum acara pidana suatu pencatatan dari kejadian-kejadian penting mengenai tata hukum pada masa lalu yang perlu diketahui, diingat, dan dipahami oleh setiap orang atau suatu bangsa masa kini. Sejarah hukum memberikan gambaran dan menjadi pedoman bagi suatu bangsa dari
pengalaman sejarah pada masa lampau untuk masa kini dan masa yang akan datang. Sejarah hukum acara pidana. Hukum acara pidana di Indonesia terbagi menjadi 3. Pertama, sebelum Indonesia merdeka. Kedua, setelah Indonesia merdeka. Dan ketiga, masa berlakunya KUHP. Belum Indonesia merdeka. Sejarah hukum bangsa Indonesia sebenarnya telah ada sebelum kedatangan orang Belanda ke Indonesia. Penduduk asli Indonesia telah mempunyai hukum sendiri yang berbeda dengan hukum Belanda yang pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1596. Hukum acara pidana sebelum merdeka terbagi beberapa bagian, yaitu hukum acara pidana adat, hukum acara pidana masa Hindia Belanda, dan hukum acara pidana masa pendudukan Jepang. Hukum acara pidana setelah merdeka. Tindak lanjut dari aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintahan nomor 2 tahun 1945, di mana peraturan ini diberlakukan sejak tahun 17 Agustus 1945. Pelaksanaan KUHP melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 1 Agustus 1983. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Sekian presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.